Karena ada foto itu. Kan? Karena ada foto itu, jadi orang menduga-duga. Aku tahu, aku nggak tahu. Cuma foto itu kan ramai orang itu di sana, bukan aku aja. Cuman terakhir ketemu tuh ya di majelis itu sama Inara ya. Kalau sama Insan tuh saya baru pertama kali ketemu, dan itu satu kali bertemu. Wardatina Mawa mengklaim Inara Rusli dan suaminya Insanul Fahmi selingkuh sambil ketawa ketiwi dan dengan suasana yang menyenangkan. Hal itu pun membuatnya sampai tak habis pikir dan hanya bisa mengucapkan nama Allah. Selain itu, wanita yang juga lebih akrab dipanggil Mawa ini mengklaim punya bukti yang sangat kuat terkait perselingkuhan Inara dan juga Insanul Fahmi. Bahkan Mawa mengklaim punya video full yang saat ini sudah diserahkan ke pihak yang berwajib. Sementara itu, melalui manajernya, Inara mengaku minta maaf atas adanya gosip buruk tentang dirinya, tanpa membenarkan atau membantah. Saya tadi udah saya lepaskan. Disebut najis dan menjijikan, di balik cadar yang dibalutnya terdapat ada video CCTV dugaan perzinahan Inara Rusli dan Insanul Fahmi dikuak oleh istri sahnya. Siapa sangka Inara Rusli yang sebelumnya melaporkan mantan suaminya karena perselingkuhan, kini berbalik berbanding pihaknya justru terlibat skandal perselingkuhan dengan suami Mawa, Insanul Fahmi. Di balik balutan cadar berkedok agama, Inara langsung kebanjiran hujatan hingga disebut gatal syariat, sebab menurutnya penampilannya yang agamis yang dikenakannya justru dijadikan tameng merebut suami orang. Kasus dugaan perselingkuhan yang menyeret nama Insanul Fahmi dan selebritas Inara Rusli semakin memanas. Istri sah Insanul Fahmi, Wardatina Mawa, akhirnya mengambil langkah hukum dengan mendatangi Polda Metro Jaya dengan sejumlah alat bukti. Dugaan penuh ketegasan, ia membawa bukti berupa rekaman CCTV. Terdapat adanya video panas yang disebut menunjukkan indikasi kuat adanya hubungan terlarang antara suaminya dan Inara. Dalam pernyataan yang disampaikan, Mawa mengungkapkan bahwa laporan ini dibuat demi memperoleh kejelasan dan keadilan atas masalah yang mengguncang rumah tangganya. Tidak hanya sekedar tuduhan, Mawa menegaskan bahwa ia telah menyerahkan rekaman CCTV kepada penyidik. Rekaman tersebut diyakini memperlihatkan kedekatan yang melampaui batas antara Insanul Fahmi dan Inara Rusli. Bukti itu menjadi dasar kuat bagi polisi untuk mulai menelusuri dugaan perzinahan yang dilaporkan. Di tengah memanasnya isu tersebut, Inara memilih langkah diam dengan membatasi interaksi di media sosialnya. Langkah tersebut diambil tak lama setelah kabar pelaporan dirinya merebak di jagat maya. Bukannya meminta maaf, Inara justru sangat berharap Insan dan Mawa benar-benar berpisah, sehingga kesempatan menjadi istri dari Insan akan berpihak terhadapnya. Dengan balasan yang berbau agama gatal syariat, Inara berharap perpisahan keduanya berjalan dengan cara yang benar menurut syariat. Usai foto perselingkuhannya bersama Insanul Fahmi tersebar, kini rekaman CCTV yang terdapat adanya video skandal Inara dan Insan juga mulai terkuak. Dalam sebuah chat Wardatina Mawa yang beredar di sosial media, banyak netizen yang penasaran dengan isi rekaman CCTV yang berisi video panas Inara dan Insan. Menanggapi bukti itu dengan memasang muka sedih dan kecewa, Mawa lantas membalasnya dengan luka yang mendalam. Maaf, nggak bisa share, memalukan banget, menjijikan, najis, balas Mawa. Janda Virgon Inara Rusli terancam masuk bui. Penyidik Polda Metro Jaya ternyata sudah memproses laporan polisi yang dibuat Wardatina Mawa, istri sah Insanul Fahmi, terhadap publik figur inisial IR yang diduga Inara Rusli dengan tuduhan dugaan perselingkuhan dan perzinahan. Tak hanya terancam masuk bui dipolisikan dengan pasal dugaan perselingkuhan dan perzinahan, ternyata juga membuat Inara Rusli terancam kena cancel culture dan bakal kehilangan job. Andai kata dugaan perselingkuhan dan perzinahan yang dilaporkan Wardatina Mawa endingnya terbukti jadi fakta. Diselingkuhin
sekarang jadi selingkuhan. Kok ada ya orang yang dulunya pernah disakitin sekarang malah tega nyakitin orang lain, padahal sama-sama perempuan. Salam APBN, ambil positif, buang negatif, tonton videonya sampai habis. 2025 ini bener-bener Jindasim tuh bener-bener lagi kejar target ya kata gua nggak perlu sebut namanya, tapi inisialnya IR. Harusnya sih udah seliuran ya di FYP kalian. Tapi dari bukti-bukti chat yang beredar, katanya si IR ini nggak tahu kalau si laki-laki itu udah punya keluarga alias sudah beristri gitu loh. Tapi permasalahannya ketika si laki-lakinya mengaku dia sudah beristri, tetap aja si IR-nya mau. Tapi sebenarnya kalau mau ngomongin, kok bisa sih ada orang yang dulunya disakitin terus sekarang tega nyakitin orang lain? Kalau mau ngomongin secara psikologis, ini ada psikologisnya. Luka emosional yang didapat manusia itu tersimpannya di memori alam bawah sadar atau unconscious memory. Biasanya orang yang disakitin, orang yang diselingkuhin, orang yang ya pokoknya yang disakitin deh, dia itu menyimpan ingatannya, menyimpan perasaannya di unconscious memory itu alias di alam bawah sadar. Masalahnya rasa yang dipendam itu tidak akan pernah hilang. Terus banyak netizen yang bilang jangan salahin satu pihak, jangan salahin sebelah pihak, tanya dulu pihak laki-lakinya. Perselingkuhan itu nggak akan terjadi kalau laki-lakinya tidak membuka pintu. Perselingkuhan itu nggak akan terjadi kalau perempuannya nggak menggatal dan bla 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 babi bu bebo. Permasalahannya kenapa istri sahnya berani ngelaporin sekarang ya? Karena apa? Karena ada bukti. Katanya apa? Ada bukti CCTV-nya. Lu bayangin kalau sampai ada bukti CCTV-nya, berarti udah terang-terangan dong ibu. Makanya banyak juga yang bilang hati-hati dengan mulut, hati-hati dengan perkataan. Tapi emang sih kalau dipikir-pikir si IR kan pernah ada di posisi itu. Nah sekarang IR yang menempati posisi tersebut. Dulu IR diselingkuhin, sekarang dia yang jadi selingkuhannya. Emang rasanya nggak ada adabnya sih. Cuma menurut gue memang pihak laki-lakinya tuh juga mesti ditelusuri ya. Kenapa bisa sampai terjadi hal-hal kayak gini. Kalau memang di awal suaminya itu tidak mengakui kalau sudah beristri gitu ya. Toh endingnya laki-laki tersebut mengakui kok kalau dia sudah beristri. Tapi kenapa IR-nya tetap mau? Bahkan menurut bukti chat yang beredar, si IR itu bilang kalau laki-laki tersebut itu curhatlah sama si IR ini tentang perceraiannya dia, bla 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 bla. Dan dikonfirmasi nih sama istri sahnya bahwa pernikahan mereka ternyata tidak ada permasalahan apa-apa. Nah kalau udah begini gimana tuh? Siapa yang salah? Apapun permasalahannya, perselingkuhan di rumah tangga itu tidak akan pernah dibenarkan. Mungkin kalian kalau masih pacaran-pacaran terus ada selingkuh apa segala macam, ya masih bisa dimaklumi lah. Makanya ada pepatah bilang apa? Selama janur kuning belum melengkung, silahkan ditikung. Tapi kalau udah berumah tangga, udah sah di depan udah sah di depan Tuhan, di depan jemaat-jemaat gitu ya udah gitu loh. Perselingkuhan itu nggak cuma ngancurin mental, tapi juga psikis. Makanya dalam psikologi itu juga ada ya. Misalkan kalimat gampangnya gimana ya? Kalimat gampangnya gini deh. Kamu harus sembuh dulu baru kamu bisa menyembuhkan orang lain. Karena hanya orang sakit yang bisa membawa orang itu jadi sakit juga. Jujur sampai sekarang gue bingung ya kenapa orang-orang tuh punya tenaga banyak banget gitu loh. Kok bisa punya tenaga buat selingkuh? Kok bisa punya tenaga buat jadi selingkuhan? Kok bisa gitu loh? Gue mau mandi aja mager. Dunia pada sibuk-sibuk banget kata gue. Hidup gue begini-begini aja tiap hari ngonten, rolan. Dan kalau mau menyesuaikan psikis serta ilmu psikologi ya, kalau kamu tidak seberuntung orang lain, bukan berarti kamu harus menghancurkan kebahagiaan orang lain. Guys, balik lagi bersama saya tentunya Uki Kevin. Nah, ini masuk lagi ke segmennya Inara Rusli tentunya, guys ya. Dan tadi kalian sudah melihat beberapa infonya seperti apa. Nah, ini ada info lebih lanjutnya harus kalian lihat dan kalian tentunya komentari atau reaksinya, guys ya. Kita lihat bareng-bareng, kita reaksi juga ya. Nah, sebelum kita mulai, jangan lupa nih, bantu subscribe Uki Kevin supaya kalian nggak ketinggalan update terbaru yang lagi viral tentunya ya. Selain kasus Inara juga aku bahas kasus yang lain. Kalian bisa lihat di beranda channel aku gitu guys ya. Dan aku juga ada promosi sebentar ya. Aku ada single terbaru ya, single pertama yaitu tentang lagu tentang pacar hayalan. Kalian bisa lihat di Spotify atau di Apple Music atau di YouTube ya, sudah ada, di TikTok juga udah ada, di Instagram sudah ada. Mungkin kalian tertarik untuk mendengar lagu aku, ciptaan aku sendiri, kalian bisa cek sendiri ya. Itu judulnya adalah Pacar Hayalan guys ya. Nah, ini balik lagi ke segmen Inara, yuk langsung kita simak bareng-bareng guys ya. Infonya, klarifikasi perdana Inara, kok Irana sih tulisannya, Rusli setelah viral ya selingkuhan. Iya, jadi emang sekarang ini kan aku kesibukannya selain ini juga karir, aku kan juga ngaji juga gitu. Aku megang yayasan juga. Jadi fokus aku ya sudah, aku belajar aja gitu. Aku ngaji, bahkan aku kuliah lagi gitu. Jadi memang aku fokusnya ke kegiatan lah ya. Belajar gitu, ke ilmu. Karena kan memang laki-laki kalau nggak difokuskan, disibukkan dirinya dengan ilmu kan memang akan sibuk dengan, maaf ya, dengan syahwatnya. Dan perempuan kalau nggak disibukkan dengan ilmu, ya dia akan sibuk dengan prasangkanya, dengan perasaan-perasaannya. Jadi akhirnya ya sudah, hidup aku biar lebih bermanfaat. Dan sebagai pasangan kan sudah gagal, jadi jangan sampai sebagai orang tua juga gagal nih di hadapan anak-anak dan di hadapan Allah. Jadi ya sudah, aku sibukkan diri aku dengan ilmu aja. Oh, dari dulu aku
Dari Waduh. kasus Inara Rusli dan Jule, kita belajar bahwa pakaian tertutup itu nggak menjamin orang itu baik. Ya emang nggak menjamin, emang siapa yang ngejamin? Ya nggak ada yang ngejamin. Teman-teman kita yang muslim itu pakai pakaian tertutup karena itu kewajibannya mereka. Sama kayak orang Kristen tiap minggu ke gereja. Emang kalau orang tiap minggu ke gereja udah pasti jaminan baik? Kan nggak juga. Emang orang kalau pakai kalung salib udah jaminan orang itu baik dan tidak melakukan kesalahan duniawi? Enggak juga. Waduh, benar juga sih. Efek balik dari perkataan dia yang dulu. Bentar, respon Tenten Anissa untuk Aniar Inara ya, yang dahulu sempat dituduh selingkuh dengan Virgon ya. Mau saya bilang, karena dia dulu menuduh klien saya sebagai pelakor sampai beritanya sangat merugikan klien saya, keluarganya. Tadi saya sempat telepon Tenten aja sampai Tenten bersyukur banget gitu, bersyukur banget bahwa akhirnya dia kena sendiri dengan apa yang dia omongkan, karena memang benar. Makanya kita bikin laporan polisi bahwa prosesnya sedang berjalan, tetap berjalan, dan bahkan sekarang di tahap mau memeriksa ahli pidana. Waduh. Dari kemarin ini kasus lewat di FYP gue, dan ini menarik banget karena udah masuk ke dalam perspektif hukum gitu ya. Dan di kolom komentar tuh banyak banget netizen yang bilang kalau misalnya laki-laki tidak perlu izin dari istri pertama untuk melakukan pernikahan yang kedua ataupun melakukan poligami. Apakah benar seperti itu? Mari kita bahas. Kalau dari perspektif hukum yang ada di Indonesia, izin dari istri pertama ataupun istri sah itu sangat amat penting ya teman-teman. Kalau misalnya nih kalian laki-laki melakukan pernikahan tanpa izin pertama yang sah secara negara, kalian itu bisa dilaporkan dan dituntut berdasarkan pasal perzinahan. Dari yang gue baca juga, pasal yang bisa digunakan itu adalah 279 KUHP. Apa tuh gitu ya? Intinya adalah hukuman 5 tahun buat orang yang sudah memiliki pasangan sah secara negara tapi tetap melakukan hubungan dengan orang lain ataupun menikah tanpa izin dari istri sah. Dan hukumannya itu bisa menjadi lebih berat, menjadi 7 tahun gitu ya, kalau misalnya laki-laki tersebut menyembunyikan pernikahan pertamanya dan melakukan pembohongan kepada orang-orang. Kurang lebih jawabannya seperti itu ya. Jadi negara kita ini sangat melindungi pernikahan yang sah secara negara. Itu dia kenapa ketika kalian memutuskan untuk melakukan pernikahan, please resmikan juga secara negara. Dan pastikan kalau misalnya pasangan kalian itu sudah selesai dengan pasangan dia yang sebelumnya, atau dia itu memang benar-benar single. Kurang lebih segitu aja penjelasannya, dan gue berharap banget ini orang-orang yang lagi dalam masalah gitu ya bisa mendapatkan keadilannya dan juga menemukan titik terangnya dengan cepat. Istri sah warga Tina Mawa. Aku melihat di podcastnya Denny Sumargo kemarin ya, si istri sah ini melihat, menonton, mendengar full ya rekaman CCTV selama 2 jam, dan di rekaman itu ada sang suami yang melakukan persinahan, menurut dia zina besar, dan dilakukan itu dengan ketawa hahaha. Di sini saya cuman gimana ya? Kadang-kadang kan orang berselingkuh itu kan sekilas taunya mungkin dari chat atau melihatnya pas dibuka pintu itu dia udah pakai baju. Nah, ini si istri saya yang kasusnya si Wardah ini ya, aku melihat dia ini adalah satu-satunya orang yang sekiranya apa namanya ya, yang menyedihkan gitu ya, yang apes banget atau nasibnya sungguh tragis ya, karena dia melihat ya sepanjang 2 jam suaminya bermesraan sama si Nara ini ya. Saya nggak ngerti lagi lah apa yang terjadi atau perasaannya hancurnya gimana sih Wardah ini melihat ya sang ini gitu. Jadi saya mendoakan semoga Mbak Wardah ya, apapun yang terjadi saat ini ya, Mbak Wardah bisa melewatinya itu dengan baik ya, sehingga juga nanti Mbak Wardah, kakak Wardah ini ke depannya ya bisa berbahagia bersama anaknya ya. Waduh guys ya, itu dia guys beberapa info terkait Inara Rusli untuk hari ini ya. Mungkin kalian punya reaksi atau komentar, tentunya guys bisa tulis di kolom komentar. Mungkin kalian sudah melihat ya podcastnya antara tadi ya istrinya ini sama Kak Densu ya. Nah, saya punya bukti tuh ini. Nah, mungkin kalian punya komentar reaksi bisa tulis di kolom komentar seperti biasa guys ya. Sekian dulu infonya, kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. Sehat-sehat selalu buat kalian dan see you guys.